Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Untuk yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal. Dipencet tombol subscribe-nya dulu, dihidupkan tombol loncengnya. Untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa dipencet tombol like, di-share apabila penting. Kemudian please minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Yang pendek, yang panjang bolehlah di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Sama-sama Mas Tulus. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini, edisi hari apa ya? Ini hari Jumat ya? Tanggal berapa sih, Mak? Pokoknya hari ini dah. Mas Teh hadir lagi buat kalian di kesempatan pagi hari ini. Meskipun dengan ya cuacanya alhamdulillah cerah, suasana hati juga insya Allah baik-baik terus, amin. Rezeki semoga berkah juga, amin. Pokoknya semua yang baik-baik untuk kita semua, amin ya Allah ya. Yang di dalam negeri sampai luar negeri semuanya subscriber Big Tulus Official, selamat datang. Untuk yang di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke, di Papua sampai Pulau Rote, terus juga yang di luar negeri tanpa terkecuali saja Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jepang, Swiss, ada dari Jeddah, Arab Saudi, di Brunei Darussalam, kemudian Amerika juga ada, sampai para TKW TKI kita yang mungkin kerja di luar negeri. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Mas Teh doakan semoga sehat, diberikan kemudahan kesehatan selalu, amin ya Allah. Matur sembah nuwun juga buat teman-teman yang sudah bantu sedekah di channel sedekahnya Nasi Box. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Teh ucapkan silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya, minimal Rp12.000. Dan untuk teman-teman yang pesan minyak bidara bisa langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak ekstrak bidara. Silahkan langsung hubungi Mas Tulus di situ ya. Harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Jadi silahkan cek dulu, Mas saya di Surabaya ongkos kirimnya berapa, Mas di Jogja ongkos kirimnya berapa, di Bali Mas ongkos kirimnya berapa. Nah jadi bisa komunikasikan dulu ya. Yang mau pesan bisa langsung ketik alamat, nomor HP, kemudian kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan jangan lupa juga kode posnya ya teman-teman ya. Langsung share ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi 0857541188. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Tapi teman-teman yang memang butuh banget, memang betul-betul pengen sembuh atau pengen coba mengkonsumsi atau menggunakan minyak bidara sebagai media pengobatan, kalau betul-betul tidak punya duit, memang betul-betul butuh sekali, sangat membutuhkan, pengen Mas Tulus kirim free atau gratis juga Mas Tulus tunggu. Yang terpenting jujur, yang terpenting beneran. Dan untuk yang mau pesan tapi belum percaya atau nggak percaya sama Mas Tulus, nunggu barangnya nyampe juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Oke, saya kembalikan kepada jenengan semua. Niatku di sini untuk membantu. Misalnya jenengan mau jahat, nggak mau bayar dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting memang betul-betul nggak punya. Kalau punya ya kalau bisa jangan ya, biar bisa muter lagi duitnya. Buat muter, buat nambahin sedekah Nasi Box juga ya. Matur sembah nuwun, sudah sedekah, sudah transfer juga untuk Nasi Box, sudah pesan minyak bidara juga, terima kasih banyak. Semoga rezekinya bertambah lagi, amin. Ditukar dengan rezeki, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga rezekinya yang sudah dikirimkan untuk bantu sedekah Nasi Box setiap akhir bulan kita, semoga Allah tukar dengan diijabahnya segala hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Ada kabar buruk yang Mas Tulus harus sampaikan hari ini, karena ini termasuk bukan sebuah kabar yang baik sebenarnya menurut aku ya, karena aku mendapatkan firasat yang tidak bagus soal beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa yang hari ini memang Oke, Jakarta, Jabodetabek mungkin angin aman-aman aja ya, tapi di beberapa tempat ini angin luar biasa ya teman-teman. Jadi Eyang Nogowojo itu kan tinggal di salah satu sudut alun-alun di Yogyakarta, dan tadi malam beliau rawuh, beliau kasih tahu saya pas udah jam berapa ya? Aku kan semalam tahajud, Rek.
Aku cerita tahajud jam 3 lebih itu. Aku tidur tapi nggak bisa tidur, tak pakai tahajud aja itu. Rakyat ngerasa kayak pinggangku lagi sakit, tak paksa buat tahajud aja gitu. Dan ternyata Eyang Nogowojo itu rawuh kesini terus ngasih tahu yang apa ya? Kita harus melakukan beberapa hal. Salah satunya sebenarnya kita dituntut untuk mengirimkan doa Al-Fatihah. Eyang tidak mengatakan doa Al-Fatihah, tapi Eyang mengatakan doa sesuai agamamu. Doa sesuai agamamu, tapi pahalakan untuk alam, pahalakan untuk bumi. Jadi Eyang berpesan ke saya beberapa tempat, salah satunya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini sedang dalam genting untuk suasana angin dan juga curah hujan katanya. Curah hujannya terlalu tinggi, anginnya terlalu kencang, ini juga bahaya. Belum selesai aku diem, ternyata kemarin ada share yang di grup itu katanya bilang di Malang ada di Malang ada hujan es kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian di Jogja juga katanya angin sedang sangat kencang sekali. Nah, beberapa hal ini yang sampaikan ke kita, ke saya khususnya untuk saya sampaikan kepada jenengan semua. Saya berharap yang aku sampaikan ini ya sesuatu yang bisa dijadikan media. Sorry, sekali lagi Eyang tidak berpesan untuk memberikan sajian dan sebagainya, tapi kalau bisa setiap kita berdoa, hadiahkan doamu untuk alam. Jadi untuk seluruh alam. Ya teman-teman, mungkin jarang di antara kita yang suka mendoakan alam ya. Yang kita doakan mungkin keselamatan kita, kesehatan kita, minta rezeki dari Allah, minta ini, minta itu, minta perlindungan dari Allah, dari musibah juga perlu. Dan berdoa dengan sesuai agama kita, tapi dialirkan atau dihadiahkan untuk alam. Bisa ikutin pesannya Mas Tulus dari Eyang tadi yang udah Mas Tulus sampaikan. Nah mudah-mudahan bisa. Nah beberapa tempat di wilayah Jawa Tengah juga teman-teman yang di Jawa Tengah ini bukan berarti jadi warning untuk menjadi takut, bukan. Tapi aku berharapnya warning yang aku berikan ini atau prediksi yang aku berikan ini jadi bahan evaluasi buat kita, bahan evaluasi buat jenengan supaya jadi lebih baik, supaya lebih waspada lagi. Jadi ketika ada sesuatu yang kira-kira tidak normal atau berlebihan dan itu sedikit mengerikan, ya mendingan langsung cari lokasi yang lebih aman ya. Angin dan air untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur ini masih sangat sensitif. Gempa juga ada kemungkinan terjadi di Jawa Timur sama Jawa Tengah, tapi kalau gempanya insya Allah karena Eyang Nogowojo ini kan tinggal di dalam tanah, jadi agak sedikit bisa dipercaya kalau gempanya kadarnya masih sangat kecil. Gempanya kadarnya sangat kecil dan itu masih di pinggir-pinggir pantai juga, tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat. Jadi gempa yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih ada kemungkinan terjadi, tapi dalam konteks yang sangat kecil. Dengan potensi yang kecil dan insya Allah tidak berpotensi tsunami. Amin ya Allah, amin ya Allah. Aminkan dulu saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi beberapa pesan yang sampaikan ya salah satunya itu. Kemudian Eyang juga memesankan ke salah satu, aku nggak ngerti apa yang dimaksud Eyang, tapi Eyang berpesan sampaikan kepada petinggimu, sampaikan kepada orang di tinggimu, orang di atasmu untuk sering-sering berdamai, karena itu bisa mempengaruhi alam untuk marah. Petinggimu, orang di atasmu, orang di tinggimu. Kalau dari yang aku baca mungkin adalah, maaf ya teman-teman kalau aku salah, ini mungkin adalah pejabat dan lain sebagainya dimaksud, atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya, atau pemerintah, ataupun orang-orang yang di atas kita, atau yang menaungi kita dalam dunia nyata. Berarti mungkin kategorinya adalah pemerintah, dan ini bisa mempengaruhi alam untuk terus marah ketika dia melihat gejolak-gejolak yang terjadi antara petinggi-petinggi kita. Jadi ada perselisih pahaman terus, nggak berhenti-berhenti, dan ini terus diturutin, malah dijadikan sebagai media untuk popularitas dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus sedikit dikurangi, menurut aku. Dan Eyang juga sempat berbicara ada satu clue bahwa ada satu rumah dengan satu rumah yang lain itu sebenarnya satu naungan, tapi mereka sering berantem. Ya, apa sih maksudnya ya? Eyang menceritakan beberapa hal yang mempengaruhi, intinya di situ ya. Yang mempengaruhi salah satunya memang ya, manusia yang semakin tamak, semakin serakah. Kemudian petinggi-petinggimu iku kon sing rodok calling down, istilahnya kon rodok adem. Jadi petinggi-petinggi kita jangan sering salah paham, jangan sering gontok-gontokan pemimpin kita. Kemudian yang ketiga adalah ada satu rumah satu dengan satunya, tapi itu satu naungan, satu jalur begini. Eyang ngomongnya yang ini menggambarkannya. Iki omah, tapi gontok-gontokan. Sebenarnya di dalam internetnya ini sedang ada sesuatu yang parah. Rumah satu dengan rumah yang lainnya itu punya satu naungan. Ya, ini bisa jadi mungkin antara kerajaan kah?
atau mungkin rumah dengan rumah satu dengan rumah lainnya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan satu naungan tapi berantem ini kan juga termasuk banyak. Konotasinya lebar. Keluarga yang memperebutkan warisan juga bisa, ya kan? Misalnya kan itu satu naungan, satu rumah tapi berbeda, satu naungan tetapi mereka saling berantem. Ini yang bisa menyebabkan, intinya ada kesalahpahaman, ada fitnah yang membuat ini menjadi akan gampang terjadi musibah-musibahnya. Nah, ini mempengaruhi sekali, ini sangat bisa membuat alam semakin murka. Yaitu adalah kegaduhan-kegaduhan yang dibuat oleh orang yang berasal dari satu jalur, tetapi mereka berkelahi. Entah ini kerajaan apa dengan kerajaan apa, tapi mereka satu orang tua, atau satu jalur tapi mereka berantem, atau orang yang dari satu rumah. Misalnya Pak Lucy sama aku tuh satu mama, Pak Lucy rumahnya di sana, aku di sini. Satu rumah, tapi mereka berkelahi, tapi kita satu jalur. Contohnya kayak misalnya Pak Lucy sama aku tuh berantem gara-gara warisan orang tua aku. Kan aku sama-sama naungan tapi aku berantem sama Pak Lucy. Nah, hal-hal begini yang harus dikurangi untuk mengurangi kadar marahnya alam. Ini hal-hal yang harus dikurangi. Yang terpenting adalah salah satunya adalah dengan kita memberikan doa untuk pahalanya dihadiahkan kepada alam tadi. Ini aku tidak terlalu mengerti betul doa untuk dihadiahkan kepada alam itu seperti apa. Tetapi dalam hal ini beberapa titik yang memang sudah aku lihat, sudah aku baca, yang aku baca dari apa yang sampaikan ini yaitu beberapanya. Dan aku tidak bisa menjelaskan secara detail. Jadi intinya ada 3 komponen yang harus kita perbaiki. Ada 3 komponen tapi ada satu pesan. Satu pesan adalah kita harus sering-sering berdoa, hadiahkan kepada alam. Nah, saudaraku, nanti di bagian closing gak ada salahnya kita bareng-bareng baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga untuk seluruh wilayah Indonesia, seluruh bumi khususnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan semoga semuanya menjadi calling down, jadi adem lagi. Kemudian satu pesannya adalah doa, berikan hadiah doa untuk alam. Berikutnya adalah yang menjadi penyebabnya sebetulnya kenapa alam ini bergejolak lagi setelah kemarin agak sedikit adem, kenapa bergejolak lagi, yaitu salah satunya ada petinggi yang saling gotok-gotokan, kemudian satu rumah naungan tapi mereka gotok-gotokan juga, dan ada keserakahan dari manusia sendiri. Ada 3 hal yang mempengaruhi itu. Yang paling signifikan adalah memang ya ini, gimana alam gak marah ketika kamu eksploitasi terlalu luas, terlalu bebas. Banyak lahan-lahan yang tidak seharusnya dijadikan lahan pertanian tapi dibongkar, dijadikan lahan pertanian. Ya, bahkan yang sangat sensitif ini yang aku lihat, ada sebuah tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat itu tapi dibuka kemudian dijadikan tempat itu. Ini yang sedikit membuat mereka lebih marah menurutku, karena ada satu, aku lihatnya sih gini ya, gambaranku di mataku itu adalah sebuah tempat atau sebuah lahan yang memang sejatinya bukan buat tempat itu, tapi dibuka sama orang. Saya nggak bisa sebutkan siapa, dibuka sama orang, dimanfaatkan untuk sesuatu. Dan itu yang membuat, ya salah satunya memancing emosionalnya alam. Alam jadi marah, ya keserakahan manusia tadi. Tidak seharusnya tempat ini dijadikan tempat itu, tapi malah dibongkar, malah dijadikan tempat itu. Nah, ini yang sedikit menjadikan pemancing kemarahan alam sebetulnya, keserakahan manusia ya, yang tadinya udah lama, udah mulai ketutup lagi, belum apa udah digali lagi. Terus ada tempat-tempat baru yang digali lagi. Tempat yang tidak seharusnya jadi tempat pertanian ditanamin sesuatu. Tempat yang tidak seharusnya digunakan sebagai media untuk itu dibongkar dijadikan media untuk itu. Wajar ketika dia marah toh? Ya kan, memang oke. Tempat itu bisa difungsikan sesuai dengan kadar waktunya. Sebetulnya semua ada porosnya masing-masing, ada aturannya masing-masing. Lek wis wayahe yo nggak masalah, tapi kalau belum saatnya tapi jenengan paksa, ini bahaya. Dia akan ngambil sesuatu. Alam marah, kemudian dimanfaatkan sama bangsa jin, diambil tumbal, segala macam. Ini sangat bisa berbahaya buat kita. Sebuah tempat yang tidak seharusnya dibuka, kalau belum waktunya, belum saatnya, tapi terpaksa harus dipaksa dibuka, ini juga akan membuat sesuatu amarah dari alam. Kemudian ya ujung-ujungnya ada tumbal, ada korban dan lain sebagainya. Ini yang jadi tumbal bukannya kamu yang bongkar lahan, tapi orang-orang yang tidak bersalah yang di sekitar tempat itu akhirnya menjadi korban. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua ya tadi ada pemerintahan orang tinggi yang menaungi kamu, saya ngayomi kowe, orang tinggi yang ngayomi kowe, bahasanya yang kan gitu. Berarti kan ya tidak jauh-jauh berarti pemerintahan kita saat ini sedang gaduh, antara sama-sama pemerintah sedang gaduh, sedang berkelahi. Sama dengan apa yang aku sebutkan tadi, satu rumah, satu naungan tapi mereka berkelahi. Salah paham kemudian berantem, salah paham kemudian ya, aku banyak lihat sih memang para pejabat ini selisih paham. Artis-artis yang salah paham dengan artis lain, sesama artis juga banyak pejabat-pejabat. Dan di awal tahun ini memang sangat gempar-gemparnya
mau artis, mau pejabat yang berantem gara-gara satu hal. Satu, mereka di satu naungan, sama-sama artis, sama-sama pejabat, ya tak? Mereka berantem gara-gara salah paham. Akhirnya gontok-gontokan sampai lapor-laporan polisi. Nah, ini yang mempengaruhi juga. Kemudian yang lebih sensitif lagi adalah yaitu tadi, satu naungan, beda rumah, tapi mereka berkelahi. Artinya luas ya teman-teman. Bisa jadi manusia yang rebutan warisan segala macam. Kemudian ada mungkin dua kerajaan yang dari satu leluhur, tapi mereka agak kurang damai misalnya. Kemudian ya beberapa hal yang satu naungan. Intinya mereka satu jalur, mereka satu naungan, tapi mereka tuh berkelahi satu sama lain. Ya entah maaf, saudara dengan saudara, mungkin suaminya nikah lagi direbut sama saudaranya sendiri, kayak gitu-gitu. Nah terus sampai kayak warisan aku dan satu adikku dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang memang sedikit lebih parah yang mempengaruhi itu. Bagaimana ceritanya Mas Tulus? Gimana konteksnya? Kok bisa itu justru memperparah haram? Begini konteksnya. Bangsa jin, anak buah Mbah Dajjal atau khususnya Mbah Dajjal sendiri, apa sih sebetulnya bisa mereka konsumsi? Yang bisa mereka konsumsi adalah nafsu amarah kita. Ketika ada perselisihan, ketika ada perdebatan, ketika ada sesuatu yang salah, ada pergontok-gontokan, bahasanya perkelahian tadi, ada sebuah nafsu yang terlepas, ada sebuah amarah yang dilepaskan. Dan itulah yang mereka konsumsi. Bagaimana bisa ceritanya justru menjadi amarah alam, kemudian difungsikan, dimanfaatkan sama Mbah Dajjal, kemudian bisa ngambil tumbal, ngambil korban jiwa, dan lain sebagainya. Ini produksinya kita sendiri yang memproduksi. Mereka cuma mancing jebret, nih dihasut si A si B biar nggak rukun, si C sama si B yang satu keluarga satu naungan biar nggak rukun, dipancing jebret. Setelah kena, kalian kan sama-sama amarah tuh, sama-sama marah. Amarah yang kalian keluarkan itu dikonsumsi sama anak buah mereka, sehingga mereka menjadi lebih hebat, mereka menjadi lebih sakti, mereka jadi menjadi dapat makanan. Nah ini hal-hal yang harus kita pikirkan. Simple memang, mungkin kalian nggak akan mikir, alah berantem ya berantem aja, urusan aku dan dia, selesaikan urusanku dengan urusan dia. Aku nggak kuat dengan kedebat gini, aku akan marah. Kita di tahun ini emosional orang itu akan sedikit gampang tersulut. Siapapun itu, orang akan gampang tersulut. Karena sekali lagi Mas Tulus sudah pernah bikin vlog sebelumnya bahwa Mbah Dajjal itu lagi ngelepas makhluk-makhluk jin yang bentuknya seperti hewan, bukan seperti manusia. Semua konturnya hewan. Ada anjing, ular, segala macam. Terus ada babi, ada harimau, kerbau, segala macam. Itu memang bentuknya anak buah Mbah Dajjal yang model sekarang, yang sengaja dipecahkan atau dipecahkan buat ngasut kita. Jadi ini akan sangat banyak perselisihan paham. Teman-teman lebih baik kalau emang lagi berdebat sama saudara, sama teman, atau sama siapapun, ketika kamu sudah merasa emosi kamu terpancing, mendingan calling down dulu, mendingan diem, supaya tidak ada salah paham. Kesalahpahaman ini akan sangat terjadi. Salah ngomong dikit berantem. Dan yang lebih ekstrim adalah yang terjadinya tuh sama-sama di satu naungan. Contohnya artis dengan artis, pemerintah dengan pemerintahan, kita dengan saudara kita, orang yang satu jalur. Nah ini hal-hal yang harus diperbaiki. Ketika kamu merasa emosional dengan titikmu, dengan caranya dia, ya udah berhenti dulu, jangan dibahas dulu, santai-santai dulu aja. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi kita harus jadi penengah untuk yang tahu atau yang merasakan atau menonton video ini. Karena aku ingatkan, kalau bisa kita yang nonton atau kita yang tahu, jadikan ini sebagai bahan media untuk menjadi penengah. Kita jadikan sebagai penengah. Kita harus tutup diri kita supaya tidak terlalu berbahaya, supaya tidak memancing orang lain. Ketika satu yang emosional terus yang lain lagi berantem, padahal itu saudara kamu sendiri, Mas minum sek, yuk lu gosek kono. Jadi kita jadi penengah supaya tidak ada salah pahaman. Ketika kita sudah salah paham, kita sudah berantem, nafsu amarah kita yang keluar itu yang mengkonsumsi, bukan kita. Yang untung justru anak buah Mbah Dajjal tadi. Jadi hati-hati. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi, doa terbaik untuk seluruh alam kita. Jawa Tengah, Jawa Timur, hati-hati, tetap waspada dengan angin, dengan air, terus dengan yang namanya gempa yang sedikit sering terjadi. Dan kalau memang Mas Tulus kasih anjuran, teman-teman, kalau memang di luar dugaan, misalnya lagi berteduh ke tempat yang kira-kira pohonnya bisa roboh atau bangunan bisa roboh, kalau memang anginnya kenceng, please cari lokasi yang lebih aman. Cari tempat yang paling aman untuk menghindari kita dari musibah, ya. Semoga Mas Tulus doakan kita semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, virus, bala, dan juga musibah. Amin. Yuk, sebelum Mas Tulus closing, kita doakan, kita bacakan Al-Fatihah, kita niatkan doa kita tadi untuk dihadiahkan kepada alam. Oke, saudaraku, bukan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi untuk seluruh alam Nusantara, ya. Yuk, Mas Tulus bimbing untuk baca doa Al-Fatihah. Semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan kepada alam kita. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Mas Tulus doakan juga semoga yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang dagang laris manis, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah terus, bisa buat sedekah. Yang belum bekerja semoga cepat kerja, yang belum ketemu sama jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua yang sudah mengaminkan doa ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, sehat selalu buat kita. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan bisa jadi bahan evaluasi, diartikan apa terserah, fungsikan untuk sesuatu yang baik, jadikan sebagai pengalaman terbaik, bahan evaluasi juga, kemudian bahan mawas diri, dan semoga bisa kalian ambil dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Punya kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar ataupun bisa langsung DM di BigTools_BP2. Dan teman-teman yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Jangan lupa sebelum keluar dari video ini pencet tombol subscribe-nya dulu jadi nggak ketinggalan kalau ada video terbaru ya. Dan juga untuk yang sudah sering datang ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan, diklik dipencet tombol like-nya kemudian di-share apabila penting. Dan Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik, murah rezeki. Dah.